Anda masih menyaksikan Berita Lampung. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Hujan es yang disertai angin kencang di Lampung Barat merusak puluhan rumah dan mobil. Rumah yang dijadikan tempat pembuatan senjata api rakitan di Lampung Tengah digerebek polisi. Pembuat dan pembeli senjata ilegal ditangkap. Sebuah bak truk lepas dari bodinya akibat bertabrakan dengan truk lain saat akan menyalip di jalan lintas Sumatera Mesuji. Sebuah rumah di Kampung Karang Endah, Kecamatan Terbanggi Besar, Lampung Tengah yang oleh pemiliknya dijadikan tempat pembuatan senjata api ilegal digerebek polisi Selasa siang. 2 orang bernama Sukiman dan Hasan ditangkap. Sukiman merupakan pemilik rumah sekaligus sebagai pembuat senjata api ilegal, lalu Hasan merupakan pembelinya. Nih, ya, benar. Punya kamu ya? Apa itu? Apa? Jelasin. Silinder sama. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan beberapa komponen suku cadang senjata api rakitan yang dibungkus kaos di belakang dapur. Ini yang dibuang. Oke. Ini diamanin, Den. Siap. Tersangka Sukiman membuat senjata api rakitan dengan peralatan sederhana, diantaranya mesin bubut, mesin las, dan mesin gergaji besi. Pembuatan senjata api dilakukannya di dapur. Mengamankan 2 orang pelaku yang diduga merupakan perakit atau pembuat senjata api. Adapun 2 orang tersebut adalah 1 perakit dan 1 pemesan. Apakah ini termasuk home industri atau seperti apa Pak Kasut? Boleh dibilang home industri karena menyatakan sendiri dengan peralatan yang ada, termasuk gerinda segala macam. Barang bukti yang diamankan apa aja? Barang bukti yang kami amankan yaitu beberapa rangkaian yang untuk dibuat ke senjata api dan alat-alat yang digunakan gerinda dan alat-alat pendukung lainnya. Apakah ada pelaku lain dalam kegiatan ini mereka? Dalam hal ini sedang kita kembangkan. Pemeriksaan petugas mengungkap tersangka bisa membuat senjata api setelah belajar di media sosial dan mempelajari senjata mainan. Penyidikan tersangka masih terus dikembangkan untuk memburu tersangka lain yang terlibat, termasuk para pembelinya. Akibat perbuatannya, pembuat dan pembeli senjata api ilegal tersebut terancam hukuman 20 tahun penjara. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Seorang pegawai Bank Rakyat Indonesia atau BRI Unit Untung Suropati, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung, Selasa siang divonis hukuman 7 tahun penjara, denda uang 300 juta rupiah, serta mengganti uang kerugian negara sebesar 2 miliar rupiah. Terpidana bernama Ahmad Zainal Abidin Arif, jadi terpidana korupsi penyaluran dana kredit usaha rakyat atau KUR pada tahun 2022. Terpidana merupakan seorang mantri di Bank BRI yang bertugas sebagai pegawai pemasaran mikrobanking. Modus korupsi terpidana yakni mengajukan kredit fiktif melalui rekayasa usaha 46 debitur dengan total nilai kredit sebesar 2 miliar rupiah. Menyikapi vonis tersebut, terpidana tidak akan banding. Atas vonis tersebut, terpidana Zainal Abidin menyatakan menerima dan tidak akan melakukan banding. Jatuh pidana kepada terdakwa oleh karena dengan pidana penjara selama 7 tahun, denda sejumlah 300 juta rupiah dan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. 3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah 2 miliar 11 juta 810
Rp1.393. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan, sesudah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Penyelewengan dana kur fiktif tersebut terungkap setelah ada puluhan warga yang jadi korban mengadu ke Kejaksaan Tinggi Lampung pada akhir 2024. Mereka datang ke Kejaksaan Tinggi dengan berbagai keluhan, yakni akibat resah ditagih oleh petugas bank padahal pengajuan kreditnya belum pernah cair. Dan ada juga yang mengeluhkan terlalu besarnya uang angsuran yang tidak sesuai dengan nilai kredit pinjaman. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Pemerintah Provinsi Lampung mengimbau seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang mengelola dapur makanan bergizi gratis mengurus sertifikat layak higienis sanitasi atau SLHS. Imbauan tersebut sebagai syarat tambahan SPPG beroperasi. Syarat tambahan tersebut sebagai upaya pencegahan terjadinya keracunan murid yang menyantap makanan bergizi gratis atau MBG. Di Lampung telah terjadi sebanyak 5 kali kasus dugaan murid keracunan makanan bergizi gratis, yakni 1 kasus Bandar Lampung, 2 kasus di Lampung Timur, 1 kasus di Lampung Utara, dan 1 kasus di Tulang Bawang Barat. Ya, kan sudah beberapa kali terjadi keracunannya di Lampung ya. Saya sudah mendapat laporan 5 SPPG ini yang telah mengalami keracunan. Oleh karena itu, agar nggak terulang, kita mendorong nih ya, meminta kepada SPPG itu untuk mengurus SLHS-nya gitu loh. Sehingga betul-betul itu kalau dikelola, dipatuhi ya terkait dengan amanah dari SLHS itu, insya Allah nggak terjadi kejadian-kejadian seperti kemarin, seperti keracunan. Kita minta bantu yang pemilik SPPG untuk betul-betul secara aktif mengurus sertifikat SLHS-nya gitu ya. Dalam waktu yang cepat, karena Kementerian Dalam Negeri memberikan waktu 2 minggu ini harus sudah clear gitu loh. Nanti kalau ada persoalan ditutup katanya kayak gitu kan. Higien sanitasi adalah upaya gabungan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan diri serta lingkungan agar terhindar dari penyakit. Higien berfokus pada kesehatan individu dan sanitasi berfokus pada lingkungan. Konsep itu untuk mengendalikan risiko kontaminasi, mencegah penyebaran kuman penyakit, dan memastikan keamanan terutama dalam pengelolaan makanan dan lingkungan umum. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.